bertambah penularan COVID-19 di Kabupaten Kampar, dan ini bisa dikendalikan, dan tentunya ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bupati bersama Forkopimda dan jajaran Satgas yang ada di sini. Karena kita tahu bahwa Kampar ini termasuk sekarang zona oranye, ya. Tidak ada lagi penambahan COVID-19 di Kabupaten Kampar. Ada penekanan soal perda tadi. Ya, itu penekanan kalau perda kan tentang tindakan pelanggaran tentang protokol kesehatan. Itu sedang kita proses semuanya. Ya, kita secepatnya semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Danrem, Bapak Bupati, beserta seluruh Forkopimda Kabupaten Kampar dan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kampar yang sore hari ini kita bertemu untuk mendiskusikan hal yang penting dari kehidupan kita, bahwa hari ini pandemi COVID-19 sedang mewabah dan kemudian Kampar dalam kategori orange. Apabila kita tidak ambil langkah yang konkret, orange akan menjadi merah. Kalau ini menjadi merah, tentu kemudian situasinya akan tidak kita harapkan. Kita berharap kedatangan kami bersama dengan Pak Gubernur, Pak Danrem, memotivasi kita bersama untuk mencari persoalan atau mencari solusinya dari pandemi COVID-19 yang ada di Kampar ini. Kampar ini berbatasan dengan Kota Pekanbaru. Tadi Pak Bupati sudah sampaikan 800.000 penduduknya itu mayoritas ada di perbatasan, dan itu tentu punya karakteristik sendiri, di mana kita perlu apa yang disebut dengan mendisiplinkan yang disampaikan oleh Pak Danrem. Tapi hal yang penting bagi kita adalah realitas bahwa 113 terkonfirmasi positif adalah tugas kita, gugus tugas. 113 mau kita apakan? Alhamdulillah 92 sudah sembuh, tapi masih ada 20 yang masih dirawat. Untuk menyembuhkan dan mencegah yang 20 ini kemudian sembuh, dari awal sebutan kita dalam penanganan COVID adalah hukum tertinggi bagi kita semua adalah menyelamatkan masyarakat. Untuk menyelamatkan masyarakat ini kita boleh lakukan apa saja, apa disebut dengan diskresi kalau kami bisa melakukan. Bapak juga punya ketentuan bagaimana dalam kondisi darurat itu harus melakukan seperti apa. Rasanya 20 warga kita yang dirawat hari ini, jangan ada yang satu pun meninggal. Mari kita berusaha bersama-sama dengan apa yang kita miliki. Kita tidak bisa membiarkan itu semua menjadi tanggung jawab kesehatan para dokter, tidak. Semuanya harus saling menolong, bahu-membahu, bergandeng tangan untuk kemudian kita menyembuhkan mereka. Harapan kita tentu ke depan juga tidak bertambah lagi 113 menjadi 114 dan seterusnya. Berhenti. Karena kemudian kita disiplin dalam melakukan apa disebut dengan menjalankan protokol kesehatan ini. Jadi saya pikir kita semua harus konkret saja dalam pelaksanaan tugasnya. Ya, hari ini saya mengirim satu kompi ke Polres untuk
memastikan masyarakat disiplin dan melaksanakan hal-hal yang konkret. Bagaimana masyarakat Kampar ini kemudian harus menggunakan masker apabila keluar, bahkan di dalam rumah, bahkan di tempat-tempat publik harus menggunakan masker. Kalau tidak ditegur, ya harapan saya perdanya segera keluar Pak Bupati dengan Pak Ketua DPRD untuk segera menjadi payung hukum bagi kita semuanya. Bahwa kalau kita menghukum orang itu ada payung hukumnya, ada aturannya yang kita pegang. Dan itu saya rasa kita perlukan, dan kemudian kita semuanya, mulai dari sampaikan oleh Pak Darren, mulai dari diri kita. Kita harus memastikan bahwa diri kita semuanya adalah panutan bagi yang lain. Gugus tugas adalah panutan. Saya ingin menggarisbawahi, jangan kemudian mengembangkan apa disebut dengan ketakutan akan COVID-19. Untuk itu saya rasa ada hal-hal yang perlu kita sikapi. Tadi saya dapat laporan kalau Puskesmas Bangkinang sudah dibuka. Rasanya ke depan tempat publik, harapan saya tidak ada yang diumumkan ditutup. Mungkin tidak bisa melayani betul, pelayanan dipindahkan betul. Kita harus sesuaikan protokol kesehatannya, tapi penyampaian bahwa kita menutup pelayanan publik itu menjadi indikator bahwa kemudian kita sedang ada masalah yang lebih serius. Bahwa kemudian layanan-layanan kesehatan pun kemudian sudah terpapar dan sebagainya. Tadi disebutkan 30% dari yang positif itu adalah tenaga kesehatan. Tentu ini juga hal yang harus kita kelola dengan baik. Informasi ini bukan untuk menakutkan kepada orang lain, tapi untuk kita tangani. Kita tahu persis tenaga kesehatan adalah tenaga yang paling riskan dalam menghadapi COVID-19 ini. Yang datang tidak pernah tahu, tidak pernah beritahu bahwa dia membawa COVID-19. Tapi kemudian dia harus berhadapan dan bahkan akan tertular karena COVID-19 ini. Jadi saya pikir kita semua mari bergandeng tangan dan terus berdoa. Mohon doanya Pak Ustadz, Pak Kiai, untuk kemudian kita semuanya membuat Kampar ini menjadi daerah yang hijau, daerah yang sejahtera dan maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberikan waktu untuk memberikan arahan tentang meningkatnya kasus COVID-19 khususnya yang ada di Kabupaten Kampar ini. Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, angka COVID-19 di Kabupaten Kampar ini cukup tajam ya, di minggu-minggu ini. Tetapi kalau kita lihat angka yang sembuh juga cukup banyak. Memang apabila kita melakukan swab dengan swab yang banyak dan masif, tentunya akan didapatkan kasus-kasus baru yang positif terhadap COVID-19. Yang perlu kita sepakati sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar penyebaran COVID-19 ini tidak bertambah. Yang pertama, kita sepakat ini Pak, bahwa COVID ini tidak akan selesai atau angka kasus COVID ini tidak akan berkurang apabila kita tidak melakukan ini, yaitu taat, patuh, disiplin terhadap aturan-aturan atau ketentuan protokol kesehatan COVID-19. Contohnya, ada 3M yang harus kita lakukan untuk melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19. Yang pertama, memperhatikan jarak. Kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, mencuci tangan. Kalau 3 hal ini kita lakukan, saya yakin disiplin, ya, itu tidak akan ada penambahan angka COVID. Kemudian yang kedua,
Selain disiplin pada diri kita, ya, disiplin organisasi atau perusahaan-perusahaan yang ada itu disiplin. Tetapi kalau kita juga kita lihat perilaku masyarakat yang ada, tidak hanya di Kampar saja, tetapi di Pekanbaru, ya, di mana-mana ini perilaku ini banyak yang masyarakat itu yang tidak disiplin. Oleh sebab itu mungkin kita sepakat ya, dengan peraturan bupati atau perda nanti seperti apa yang sudah dilakukan kabupaten kota yang lain, ada sanksi bagi masyarakat siapapun yang tidak disiplin dan tidak taat pada aturan-aturan. Ini perlu kita lakukan, karena kalau kita hanya meminta kesadaran masyarakat yang nyata kita hadapi sekarang, kesadaran itu masih kurang. Oleh itu masyarakat itu perlu juga sedikit dipaksa dengan diberikan sanksi-sanksi. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya selain disiplin, ya, kita juga harus jujur, ya, karena kejujuran ini sangat penting. Jujur pada diri sendiri. Jadi masyarakat dilatih untuk jujur apabila memang betul-betul terpapar atau terkonfirmasi positif COVID-19, atau mungkin ada indikasi-indikasi bahwa yang bersangkutan terindikasi terpapar virus COVID-19. Kejujuran ini sangat penting. Kalau tidak jujur, maka penyebaran dari COVID-19 ini akan terus bertambah. Tapi kalau yang bersangkutan jujur, ini bisa kita obati, kita isolasi. Termasuk mungkin perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Kabupaten Kampar ini. Kemudian yang ketiga, selain disiplin, jujur, juga yang ketiga adalah kerjasama. Saya minta mari kita bekerjasama dari pemerintahan daerah, ya, dari masyarakat atau mungkin perusahaan yang ada di sini. Kita bekerja sama dan kita satukan persepsi, kita satukan langkah untuk sama-sama kita bekerja dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan mari kita berdoa dengan kerja keras kita nanti, semoga angka COVID-19 khususnya di Kabupaten Kampar ini bisa kita hilangkan atau kita minimal kita tidak bertambah lagi angka COVID-19. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, karena nanti akan ada juga arahan dari Bapak Kapolda, kemudian nanti ada arahan dari Bapak Gubernur. Sekali lagi, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi COVID-19 yang terjadi, baik itu yang di Kampar, Provinsi Riau, di Indonesia, bahkan di dunia, ini segera berakhir. Dan masyarakat kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.